Dua gol dari Erling Haaland dan satu gol dari Rodri mengantarkan Manchester City meraih kemenangan pertamanya di pekan pertama Liga Premier Inggris. Bukan hanya itu, Manchester City bermain cukup bagus dengan formasinya kembali 3-2-4-1 yang mana formasi tersebut mengantarkan Manchester City meraih treble winner di musim lalu. Oke, dalam video kali ini kita akan bahas terkait dengan tactical dan juga terkait dengan jalannya pertandingan pada pekan pertama Liga Premier Inggris. Maka dari itu, mari kita mulai. Nah, Manchester City turun dengan bisa dibilang tidak dengan pemain-pemain yang biasa diturunkan oleh Pep. Pada pertandingan kali ini yang ditempatkan di belakang itu tidak ada nama Ruben Dias, tapi yang di belakang itu di kanan Walker, di tengah Akanji bersama Ake, di kiri itu si Rico Lewis. Cuman Rico Lewis ini nanti akan masuk ke tengah berdampingan dengan sini siapa? Rodri kayak gitu. Nah, sedangkan Stones juga tidak bermain. Biasanya kan yang maju ke depan itu adalah Stones gitu. Cuman ketika bertahan Stones kembali mundur ke belakang. Cuman pada pertandingan kemarin itu si Lewis yang mengambil peran si Stones kayak gitu. Nah, yang cukup menarik juga di musim ini adalah seperti yang aku bilang, kehilangan Gundogan itu sangat berpengaruh terhadap permainan Manchester City gitu. Aku ulangin kembali bahwasanya tugas Bernardo Silva, terus si Grealish biasanya di kiri, terus si De Bruyne itu adalah selain memberikan suplai bola ke Haaland untuk mencetak gol, tugas mereka yang kedua adalah mencetak gol juga atau membuka ruang ataupun mengisi ruang yang ditinggalkan Haaland kalau Haaland sudah di cover ketat. Haaland turun ke bawah minta bola. Nah, yang mengisi ruang itu adalah mereka yang berempat tadi, Grealish, De Bruyne, Bernardo Silva ataupun si Gundogan kayak gitu. Nah, dengan tidak adanya Gundogan, yang menjadi pengganti itu adalah Alvarez. Ya, Alvarez bagus juga, cuman tidak sebagus Gundogan ketika berposisi di belakang striker. Karena si Alvarez ini bukan tipe pemain yang penyuplai, dia adalah tipe pemain yang ya disuplai lah. Walaupun dia bisa bermain turun ke bawah, dia bisa minta bola, cuman kan ya feeling dia ataupun insting dia itu adalah insting mencetak gol, bukan insting untuk memberikan umpan gitu loh. Contoh kalau misalnya sudah di depan gawang ada pemain yang kosong, aku yakin dia pasti akan syuting. Tapi kalau Gundogan, Bernardo Silva ataupun si De Bruyne itu pasti nggak akan di syuting, pasti dia oper kepada teman ataupun dia akan passing kepada teman yang kosong. Itulah perbedaannya seorang yang memiliki insting gol dengan seseorang yang memiliki insting sebagai kasarnya sebagai pelayan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di gol pertama itu kan dari apa ya? Dari apa namanya? Dari corner kick. Susah betul bilangnya. Dari corner kick itu dia umpan pendek terus De Bruyne passing ke tiang jauh Rodri passing kemudian menggunakan kepalanya ke Haaland dan gol ya kayak gitu. Artinya ya inilah bukti kualitas dari pemain City, nggak perlu banyak pemain di kotak penalti, cukup berapa pemain ya, 2-3 pemain Rodri dan juga Alan bang gol kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya golnya juga gol-gol striker kayak gitu, bukan gol-gol yang gol apa ya, bukan gol-gol yang spektakuler, betul nggak, gol-gol striker yang di satu satu sentuhan gol gitu. Gitu juga yang terjadi dengan gol keduanya kayak gitu. Gol keduanya City itu kan yang dari Haaland itu kan juga gol-gol striker juga. Striker kan gitu, nggak perlu banyak sentuhan, cukup satu sentuhan dia langsung syuting kayak gitu. Nah, satu dua sentuhan langsung syuting, bukan striker yang perlu banyak dribbling kiri kanan. Cuman tugas dia adalah untuk menyelesaikan peluang yang sudah dibangun oleh rekan-rekannya kayak gitu. Nah, cuman kembali lagi ya, si Luis kembali kelemahan. Untung lawannya Burnley gitu. Untung lawannya Burnley. Kalau lawannya itu Brighton aja, aku nggak yakin si Rico Lewis yang akan diturunkan. Pasti John Stones yang akan diturunkan. Di belakang juga nggak akan si Ake mungkin
mungkin Ake main di kiri, cuman di tengah itu pasti punyanya Ruben Dias kayak gitu. Jadi menurutku ya kembali lagi aku bilang untung lawannya itu adalah Burnley yang tim yang apa ya, yang akan tim yang baru promosi ke Liga Inggris di musim ini ya, which is pelatihnya juga Vincent Kompany, mantan pemain City juga, kapten City juga kayak gitu. Jadi kalau menurutku apa yang ditampilkan oleh City mungkin belum sebagus musim lalu karena memang pemainnya mungkin cedera, juga ada pemain yang pergi, kepergian Mahrez itu sangat berpengaruh di sebelah kanan, yang mungkin bisa ditutup sama seorang Bernardo Silva atau Alvarez yang bisa main dari kanan, melebar di kanan. Cuman ya kembali kepergian Gundogan kayak gitu, dan juga Cancelo yang tak kunjung mendapatkan tempat utama karena mungkin feelingku ini sudah masalah pribadi dengan Pep. Kalau kesesuaian taktik ya bisa-bisa aja dia kan juga punya insting menyerang kayak gitu, bisa-bisa aja dia dibuat di sayap kanan menggantikan Bernardo Silvanya lebih masuk ke dalam gitu loh, bisa-bisa aja. Cuman ya mungkin ini sudah masalah pribadi dengan Pep sih menurutku. Nah, terus kepergian Gundogan lagi yang cukup terasa gitu. Mungkin kepergian Gundogan bisa ditutupi oleh Bernardo Silva yang masuk ke dalam gitu. Cuman yang kembali lagi Gundogan is Gundogan, Bernardo Silva tidak seperti Gundogan yang cukup 1-2 sentuhan. Bernardo Silva itu sering juga dribbling ya, tipikal pemain Portugal lah kayak gitu, yang sering dribbling, yang hampir sering dribbling, yang hampir sering lama-lama memegang bola yaitu, ataupun bisa ditempatkan juga Foden gitu. Cuman Foden juga berbeda karakteristiknya dengan si Mahrez ataupun si Gundogan kayak gitu. Jadi menurutku ya mungkin permainnya belum sebaik musim lalu, cuman at the end of the season ya mereka tetap rank 1, rank 2 karena kualitas pemain, kualitas pelatih, kualitas manajemen, kualitas owner bahkan itu ya di atas rata-rata pemain atau tim Liga Inggris. Mungkin yang bisa menyaingi ya mungkin di musim ini si Arsenal, MU mungkin bisa menyaingi. Cuman kalau untuk di atas City ya mungkin bisa, cuman sedikit lah mungkin gitu loh. Tapi kembali lagi aku bilang City kita masih ingat di musim lalu City itu di awal sampai tengah musim itu bisa dibilang tidak berjalan lancar musim mereka. Cuman setelah pertengahan musim sampai akhir musim, setelah mereka menemukan 3-2-4-1-nya, ya mereka unbeatable gitu, tidak terkalahkan kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi maka dari itulah si Arsenal itu dipotong apa sih istilahnya, disalib kedudukannya di puncak klasemen karena Manchester City-nya yang menang terus, kemudian Arsenal-nya yang ya ada seri, ada kalah kayak gitu. Jadi mereka kehilangan 3 poin, mereka kehilangan 2 poin. Artinya itulah yang membuat Manchester City bisa juara musim lalu gitu. Cuman kalau musim ini si Pep tidak kunjung berhasil meramu sekuat ini dengan minus Mahrez dan juga Gundogan. Menurutku sih mungkin bisa juara juga, cuman mungkin tidak superior musim lalu permainannya karena kembali lagi aku bilang Alvarez, Foden dan juga Bernardo Silva bukan tipe pemain yang secerdas, dalam artian jalan posisi itu ya, secerdas Gundogan dalam memberikan umpan, dalam mengisi ruang gitu. Karena kembali lagi aku bilang Gundogan itu adalah bukan tipe pemain dribbling ya. Pemain-pemain yang aku bilang kan nih, Bernardo Silva, Alvarez, Foden, mungkin De Bruyne juga cedera, bahkan mungkin akan menepis sebulan 2 bulan mungkin gitu. Selain De Bruyne kan 3-4 pemain di depan itu adalah pemain-pemain yang tipe dribbler, bukan tipe pemain yang 1-2 sentuhan. Mereka bisa bermain 1-2 sentuhan, tapi mereka instingnya itu ada insting seorang dribbler ketika memegang bola kayak itu. Oke. Itu dulu terkait dengan Manchester City, karena nggak banyak juga terkait dengan taktikal karena ya gimana ya, Pep udah masternya taktikal gitu, jadi nggak perlu panjang lebar juga dibahas. Oke, bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, and di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, ciao.